Iwan dan Awad masih di acara Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Salman Al-Farisi. Kami akan masih meneruskan ceritanya itu peristiwa sebelum Uhud. Silakan Ustadz dilanjutkan. Terima kasih Pak Krisna. Kemarin saya latih anak saya untuk berani Pak Krisna. Jadi yang Muhammad ini kan agak suka takut dengan beberapa orang ya. Ada kadang-kadang yang spesial. Ternyata itulah mendidik anak itu penting dipelajari seninya. Terpikir sama dia sendiri, ayah besok tinju dulu, ada namanya Bang Hamid. Hamid namanya santri kita di pesantren. Entah kenapa anak saya takut terus sama Hamid ini, rupanya pernah dikagetin. Dia minta saya ninju si Hamid ini. Allah, dari mana anak saya belajar dia, aku pikir kan. Tapi kita sebagai seorang ayah harus berpikir kan. Akhirnya saya diskusi dengan istri saya dan dapat masukan juga dari teman saya yang ahli mendidik. Gini aja Salman, besok kita setting si Hamid ini membawa sesuatu yang disukai Muhammad. Oh, udah es krim yang paling dia suka kan? Oh ya. Padahal anak gue lagi melar ingusnya. Gak usah lah daripada dia benci terus, aku bilang. Kita belikan es krim yang paling dia suka, dikasihlah si Hamid ini, suruh ngasih ke Muhammad. Masya Allah, langsung berani si Muhammad. Berarti gue bilang, oh iya betul. Mendidik anak itu tidak boleh pakai kekerasan. Kan dia minta ditinju kan. Nggak boleh ternyata. Kita lanjutkan cerita kita lagi tadi ya. Kita tadi cerita bahwa di tahun sebelum Uhud lahirnya siapa? Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ardah. Yang kita tadi mengambil sebuah pesan dari kehidupan Hasan itu apa? Ketika Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ardah menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu harus kita catat baik-baik itu. Pelajaran penting yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam, terutama bagi pejuang-pejuang Muslim, terutama bagi ustadz-ustadz kita. Dan saya ngajak kepada seluruh pendengar Rasul sekali lagi, nggak usah kau ikut memviralkan video-video perdebatan ya, YouTube kayak apa kayak namanya, Facebook kayak Twitter, nggak usah. Tapi kalau ceramah akhlak, mengingatkan tentang akhlak apa macam, sebarkan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang layak juga kita masih bicarakan hari ini adalah, ini saya mengambil betul-betul dari bukunya Kiai Haji Munawar Khalil. Ini aku pikir boleh nih dibeli ya, karena sangat detail saya lihat. Ini jilid ke-2, berarti ada beberapa jilid, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang kita muliakan, di antara kejadian yang terjadi setelah Badar, sebelum Uhud juga termasuk beberapa peristiwa-peristiwa orang-orang Yahudi ya, keturunan Yahudi yang masih ada di Madinah, mendapatkan apa aku bilangnya, merasa lebih takutlah tentu ya dengan terjadinya peristiwa Badar ya. Nah, nanti kita juga akan baca cerita mengenai orang Yahudi ini, walau sudah diajak Rasulullah berjanji untuk saling menjaga, untuk saling menghormati di Madinah. Nanti kan kita bahaslah itu ya, terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua pemirsa dan pendengar ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah berbaik hati sebenarnya dengan orang Yahudi, dengan membuat piagam Madinah dan beberapa model perjanjian antara orang Yahudi dan orang Islam dan orang-orang lainnya. Cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa ya. Padahal kalau kita baca sejarah, Yahudi itu di Madinah betul-betul menggerogoti orang-orang Madinah. Pada waktu itu orang Madinah masih kafir ya. Setelah datang Islam, Rasulullah SAW menawarkan sebuah konsep bagaimana kita hidup bersama di kota Madinah, dengan beberapa hak dan kewajiban yang harus kita jaga bersama. Ternyata mereka mengkhianati. Umat Islam sekarang, kita dengar berita-berita ya, apalagi terutama negara-negara Arab. Saya juga heran sebenarnya kenapa mereka mau membuka hubungan bilateral
dengan Israel gitu ya. Indonesia nggak punya kan Pak Krisna? Nah, Saya juga heran itu ya. Kenapa mereka mau mengakui keberadaan negara Israel? Seharusnya nggak usah diakui ya. Seandainya negara-negara Arab sepakat, putus saja hubungan diplomatik dengan semua negara dengan Israel. Saya kira Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Lagian ngapain kita harus mengakui Israel sebagai sebuah negara, sementara sejarah membuktikan mereka merampas tanah Israel, tanah Palestina ya. Mereka datang dengan segala kekuatan yang mereka punya, dan sementara rakyat Palestina tidak punya apa-apa gitu ya. Nah, itu harus menjadi pelajaran untuk kita umat Islam. Kita dengar ya negara-negara Arab banyak lah, nggak enak pula kita nyebut-nyebut negara-negara itu ya. Ya, kita pasti tahulah siapa-siapa yang negara yang bekerja sama dengan Israel ini. Saya ingin menyampaikan saja, ya namanya juga saya dai kecil ya, saya tidak punya apa-apa dalam hal power, tapi saya coba menyampaikan. Bila ada orang kedutaan Arab yang mendengarkan kita, kenapa, apa sih pertimbangannya harus dijalin hubungan dengan mereka? Kenapa kita tidak putus saja? Atau kenapa kita terlalu tunduk sama kekuatan-kekuatan besar seperti kalau katanya memang ada Amerika lah, Rusia, Cina dan lain-lain sebagainya. Saya ingin juga mengajak kepada negara-negara Arab, kenapa kalian tidak bersaudara saja? Bukankah kalian satu bahasa ya? Arab itu satu bahasanya dari timur ke barat, utara, selatan. Menu makanannya pun sama. Modelnya pun sama. Kenapa tidak bersatu saja gitu ya? Sekarang kita dengar ada peristiwa Qatar lah yang di embargo, ada peristiwa Yaman kemarin dan lain-lain. Malah sesama Muslim, sesama Arab, kalian saling menjatuhkan. Saya pikir boleh kalian pikirkan ulang kembali, apakah itu tindakan yang bijak untuk diambil gitu ya. Sebelum kita harus menyesal bersama nanti kan gitu. Dan kepada Indonesia saya juga mengajak, karena kita sedang bahas Yahudi, di sini ada disinggung tentang kekhawatiran orang Yahudi setelah terjadi peperangan Badar ya. Saya mengajak kita orang Indonesia, jagalah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Keamanan dan kenyamanan kita bernegara sudah kita buktikan sampai 70 tahun sekarang, 71 tahun ya. Ayo kita jaga bersamalah, saya pikir nggak ada gunanya kita gontok-gontokan. Kita jaga bersama. Karena apa? Cobalah kita tonton, saya tadi pagi sambil sahur saya nonton berita Al Jazeera ya. Sedih sekali saya melihat bom yang jatuh di Syria, bom yang jatuh di mana-mana gitu ya Allah. Sedang puasa, bom berjatuhan. Yang jatuhin bom teriaknya Allahu Akbar, yang dibom teriaknya Allahu Akbar. Yang ngebom berjenggot, yang dibom berjenggot. Yang ngebom sesudah ngebom sholat berjamaah, yang dibom sedang sholat berjamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah apa, saya juga nggak pandai berbahasa supaya hati orang Arab ini tersentuh ya, melupakan egonya masing-masing, mementingkan kesatuan dan persatuan kita. Wallahu a'lam, entah ada orang Arab yang mendengarkan kita dan mengerti bahasa Indonesia. Jika ada, tolong sampaikan ke negara-negara sana. Hentikanlah sudah pertikaian-pertikaian ini demi izzul Islam wal muslimin. Lagi-lagi saya juga ingin mengingatkan kita, selalu kita harus ingat ya, bahwa kemuliaan Islam, bahwa izzul Islam wal muslimin, ini saya sampaikan, jangan khawatir kepada saudara-saudara kita yang non-muslim yang ada di Indonesia. Kami umat Islam Indonesia sudah membuktikan kalau kami tidak pernah mengganggu non-muslim secara agama, tidak pernah ya saya pikir ya. Itu hanya letupan-letupan kecil orang-orang yang tidak mengerti saja. Apa yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa kemuliaan Islam ini juga kita sampaikan ke masyarakat internasional jika ada orang yang internasional kelasnya mendengarkan kita. Kemuliaan Islam di dunia ini bukan untuk merebut kekuasaan di atas dunia ini, tidak ada sama sekali. Kalau muslim yang bersatu, kemuliaan Islam yang kita bangun ini pasti mengutamakan rahmatan lil alamin. Pasti mengutamakan sosial yang lebih teratur, lebih baik dan lebih indah. Dan itu sudah dibuktikan oleh umat Islam ketika umat Islam masuk ke Spanyol, Eropa yang saat itu tidak punya peradaban apa-apa, kotor, bau, pemikirannya sangat primitif. Kemudian Islam datang mengangkat harkat dan martabat Spanyol Andalusia pada waktu itu, dan dinobatkan Andalusia sebagai negara atau kota
yang paling moderat di atas dunia pada waktu itu. Berarti Islam menginginkan betapa sejahteranya, gemah ripahnya seluruh jagat raya ini. Nah, itu maksud saya ingin menyampaikan ini bagi saudara-saudara kita yang muslim. Kemuliaan Islam ini tidak ingin menindas siapapun. Kemuliaan Islam ini tidak ingin membunuh siapapun. Kemuliaan Islam ini bagaimana hak azazi manusia dan kewajiban azazi manusia ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini beberapa peristiwa yang terjadi sebelum Uhud dan sesudah Badar. Ada yang belum kita ceritakan? Banyak. Banyak yang belum kita ceritakan ya. Tapi insya Allah, maksud saya, tapi inilah kemampuan kita dan insya Allah nanti kan kita coba tambah nanti kan jika umur kita panjang. Silakan Pak Krisna, Baik, kita sambung ke langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah ada perkawinan antara keluarga di Aus dan Hazrat? Ada perkawinan nggak? Oh, sangat banyak lah terjadi ya. Oh. Tapi saya tidak hafal itu. Oh. Aus Hazrat perkawinan terjadi. Muhajirin Ansar perkawinan terjadi. Layaknya kiai-kiai NU kita. Kiai NU kita kan Mustafa Bisri, Maimun Zubair, Agil Sirot, Gus Dur, apa itu kan semua besan-besanan semua itu kan. Oh, oke. Karena itu strategi Pak Krisna. Strategi dakwah termasuk diantaranya adalah mengkawin-kawinkan. Itu nggak usah heran. Siapa yang melakukan itu pertama kali? Rasulullah SAW. Putrinya dinikahkan dengan Abu Bakar. Dinikahkan dengan Utsman. Kemudian apa? Umar bin Khattab. Mohon maaf. Abu Bakar menikahkan putrinya ke Rasulullah. Umar menikahkan putrinya ke Rasulullah. Putri Rasulullah dinikahkan ke Utsman, putri Rasulullah dinikahkan ke Ali. Itu kan strategi sudah. Ikat ya. Ngikat dia semuanya, diikat. Nanti kalau kita turunkan lagi, gitu juga nanti ke bawah-bawah itu. Ngikat, betul ngikat. Dan itu dipakai oleh orang NU. Jadi jangan dibilang NU itu ahli bid'ah. NU itu ahlus sunnah wal jamaah. Mereka betul-betul, kalau kita rentetkan ke atas itu luar biasa. Ustadz Abdi Kurnia Johan baru saja menulis itu di Facebook. Itu Abdi Kurnia Johan nulis itu. Kayak Agil Sirat itu besanan sama ini. Misalnya ini besanan sama ini. Semua kayak NU ini besanan-besanan kalau nggak sepupuan. Gus Mustafa Bisri itu adalah pamannya Maimun Zubair. Walaupun Maimun Zubair katanya lebih tua tadi saya baca. Artinya apa? Bahwa bukan hanya Ansar Aus Azrat, Ansar Muhajirin Aus Azrat, bukan, sampai ke kiai-kiai kita. Di kampung saya pun Pak Krisna di Medan, cara memperkuat dakwah Syekh Mustafa Hussein, nama kiai kita yang paling senior ya. Beliau itu menikahkan salah satu keluarganya kepada muridnya. Supaya ini murid jangan kemana-mana. Langsung dinikahkan. Nah, itu cara memang sebenarnya. Misalnya nih, Rasil ini, misalnya Rasil bangun pesantren atau membangun sebuah komunitas dakwah yang atau apalah namanya. Ingin tetap langgeng ya, harus kita ikat dengan ikatan sehrah, apa namanya, pernikahan. Nah itu luar biasa, dahsyat. Itu juga lah yang dipakai oleh Raja Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz, Masya Allah, tabarakallah, semua kepala suku dia nikahi putrinya yang ada di Saudi Arabia. Sehingga setiap provinsi Saudi Arabia yang megang itu anaknya Abdul Aziz. Sehingga Malik Saud, Masya Allah, tabarakallah. Itu contoh dari Rasulullah SAW. Pernikahan. Oke. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Kalau misalnya seorang pria ingin menikah lagi, apakah harus izin dengan istrinya? Kalau tidak izin, apakah tidak zolim? Saya juga ditanya orang kemarin kira-kira kapan ya buka bersama, saya diundang. Sebenarnya Salman, bagaimana menikah dengan istri kedua itu perlu izin apa enggak? Saya jawab gini, kalau pakai hukum fikih tidak perlu izin. Kalau fikih. Fikih. Tapi kalau etika, akhlak perlu izin. Sekarang mau melanggar akhlak nggak? Kalau mau melanggar akhlak ya silakan. Di konvensional pun saya pernah mendengarkan Adnan Buyung Nasution menjelaskan, udah meninggal kan Buyung kan? Rahimahullah, Islam dia kan? Semoga dia ampuni Allah dosanya. Dia pernah menjelaskan, dan saya tertarik penjelasan itu, bahwa di kalangan pengacara dan jaksa pun berbeda pendapat. Ada yang lebih mengedepankan teori hukum, ada yang lebih mengedepankan etika hukum. Nah, ada orang yang mampu mengkolaborasikan antara hukum dan etika. Harusnya kita umat Islam harus bisa mengcombine dengan baik hukum dan etika. Fikih dan akhlak harus dimainkan dengan baik.
Jadi kalau Anda seorang laki-laki yang ingin menikah lagi, amalkan hukum fikih, memang boleh menikah. Amalkan akhlak. Izin dulu kepada istri pertama. Tengok dulu istri pertama. Istri pertama tidak izin. Ketika istri pertama tidak izin, boleh menikah enggak? Secara fikih tetap boleh, tetapi secara akhlak enggak boleh. Menyakiti hati istri. Apa hukumnya menyakiti hati orang lain, Pak Kirsa? Haram. Menyakiti hati siapapun haram hukumnya, apalagi menyakiti hati istri. Maka jika Anda ingin berpoligami, dipikirkan baik-baik. Jangan poligami itu hukumnya sunnah. Jangan karena meraih pahala sunnah, Anda mendapatkan dosa yang haram. Itu harus kita ingatkan. Ini laki-laki kan hanya ingat poligami aja. Laki-laki itu hanya ingat angkanya aja. Aku juga begitu. Hanya ingat angkanya aja. Tapi apakah kita mau amalkan begitu telanjang saja pakai angka? Ya enggak lah. Pikirkan baik-baik. Bukan saya tidak mengizinkan orang berpoligami, tidak. Silahkan, tapi bahas baik-baik dong. Beragamalah dengan baik jika berpoligami. Bolehkah poligami? Secara fikih boleh. Harus ada izinkah? Secara fikih tidak perlu izin, secara akhlak harus ada izin. Kalau nanti setelah izin, karena kita mengamalkan fikih, istri tidak mengizinkan istri pertama. Bolehkah kita menikah tanpa izin istri? Secara fikih boleh. Secara etika tidak boleh. Dan kamu termasuk menyakiti hati orang lain. Ketika kau menyakiti hati orang lain, maka hukumnya apa? Haram. Orang lain aja disakiti haram hukumnya. Apalagi bini kau. Ya, harus dipikirkan orang-orang berpoligami. Dan kepada istri-istri, jangan pura-pura ridho dengan pernikahan dua kan gitu ya. Maksudnya ada sebagian perempuan mungkin pura-pura ikhlas dia. Jangan pura-pura ikhlas juga. Aku juga nggak tahu aku nih ke depan tahap yang terjadi sama aku. Nggak berani aku jamin apa-apa. Tapi sama istriku ini anti kali poligami. Awas kau bang ya. Setiap ada ustadz yang menikah lagi kita kena cubit. Setiap ada berita ustadz nikah lagi selalu aku kena cubit. Kau jangan macam-macam bang. Kau banyak godaan, langsung mendoa ke Allah SWT. Ya Allah, setiakanlah hati suamiku. Amin. Tapi saya berpesan kepada siapapun yang melakukan poligami, jangan sembarangan. Jangan hanya ingat angkanya. Ingat prosedurnya. Ingat tanggung jawabnya. Saya bahkan ingin mengatakan begini. Jika seseorang mampu berpoligami, kemudian membuat dua manusia bermusuhan, itu haram hukumnya menurut saya tapi ya. Tapi nggak mau aku maksa orang ini ya. Ini hanya karena Pak Krista nanya ke aku menjelaskan perspektif saya. Tapi bukan berarti aku maksa orang kayak aku semuanya, enggak. Tapi aku menganggap gini, jika ada orang mampu berpoligami, kemudian hasilnya istri pertama, istri kedua bermusuhan, maka dia berdosa sudah. Tapi jika dia berpoligami, istri pertama, istri kedua, kakak adik di rumah, mak jang patennya, aku pun cemburu kalau kayak gitu kan? Kayak Bang Devi ya? Bang Devi ya? Kayak Bang Ustaz Devi. Devi. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang boleh. Kalau jadi bermusuhan, jangan. Wallahu alam. Semoga Allah menjaga kita. Oke, Assalamualaikum Ustaz Salman. Ustaz, saya sering mengalah pada istri saya. Tapi saya sering dikatakan saya takut sama istri, padahal saya mengalah. Saya bagaimana sikap gitu kepada istri saya kalau istri ngambek? Aku sering bilang sama istriku ini ya, kau jangan coba-coba ingin membuat aku takut sama kau jangan coba-coba mengatur aku. Dan saya selalu mengajak istri saya, jadilah perempuan, saya jadi laki-laki. Yang menciptakan aku jadi laki-laki Allah, yang menciptakan kau dia jadi perempuan Allah. Aku nggak minta sama Allah dijadikan laki-laki, kau juga tidak minta dijadikan Allah perempuan. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi laki-laki dan perempuan, dan ditakdirkan oleh Allah menjadi suami istri. Maka ikutilah hukum Allah. Udah titik. Tidak ada istilah mengalah di situ. Kalau mengalah namanya kayaknya terkesan kau tertindas sekali. Enggak lah. Tidak ada istilah mengalah. Ikuti peraturan Allah. Titik. Istri kalau mau kemana-mana izin suami. Istri kalau mau buka-buka handphone suami izin dulu. Ini kata, itu kan udah rahasia kita. Jangan minta izin dulu kau sama istri suamimu kalau buka handphone suamimu. Ini kadang-kadang menjadi pertengkaran. Masa sih aku nggak boleh buka handphone suami gini-gini? Ada privasi suamimu mungkin nggak bisa kau pahami nanti. Bahaya. Percayalah kepada suami. Kan udah diakadkan, nggak percaya kau sama suami. Misalnya, apa nih masalah yang mengalah ini? Jangan istilah mengalah. Ikuti peraturan Allah. Jadilah suami yang baik. Jadilah suami yang tegas juga. Jangan juga jadi suami yang letoy, tidak boleh. Aku kesian kali aku sama suami yang takut kali sama bininya. Apa pula? Dan saya mengingatkan kepada semua istri-istri nih, jangan jadikan suamimu takut sama kau, tapi tetap jadikan dia pemimpinmu dalam rumah.
Kalau ngomong sama suami baik-baik. Kita pun sebagai seorang suami, bicara dengan baik-baik sama istri kita. Jangan sakiti hatinya, jangan tindas dia, kasih dia haknya. Semuanya kasih dia. Tapi jangan jadi suami yang, daripada bertengkar sama istri, udahlah ngalah-ngalah. Jangan juga. Makanya aku tanya, ngalahnya dalam hal apa ini? Wallahu a'lam. Tapi yang paling pas jawabannya, dua-duanya harus mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik Ustaz. Wallahu a'lam. Terima kasih. Pertanyaannya itu main gak banyak nih. Ini mati Adi yang SMS ya? Apa itu? Oke Ustaz, barangkali bisa diambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Krisna ya. Alhamdulillah yang kita bahas hari ini adalah beberapa peristiwa yang terjadi di antara peperangan Uhud dan Badar. Banyak terjadi peristiwa pernikahan, ada peristiwa kelahiran. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan kita simpan sebagai perbandaran ilmu kita. Yang layak untuk kita jadikan simpulan adalah betapa Hasan bin Ali radhiyallahu anhu warḍah mengajarkan kita akhlak yang sangat luar biasa demi persatuan dan kesatuan umat Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari yang berbahagia ini. Ini pertanyaan mulai bermunculan ya. Ada lagi? Baik, jawab. Tadi agak ada gangguan ya. Dari Bapak Suradi, katanya betul pernah ada kejadian dua orang istri Nabi bertengkar gara-gara cemburu dan salah satunya menumpangkan bubur gandum ke wajah yang satunya. Namun Nabi hanya tersenyum. Betulkah demikian? Ya. Ini cerita lumayan bagus tuh ya, bahwa beberapa istri Nabi itu pernah bertengkar Pak Krisna. Sesama mereka. Yang pernah diceritakan antara Hafsah dan Aisyah. Antara kalau tidak salah lagi Ummu Salamah dan Aisyah. Ada gara-gara madu, ada gara-gara ini yang dimasak ya. Tetapi Rasulullah SAW sangat pandai menghadapi pertengkaran sesama istrinya karena cemburu. Ya wajar itu ya, wajar bila mereka saling cemburu itu wajar. Kalau perempuan nggak cemburu, kita curiga dia perempuan apa bukan kan gitu ya. Itu wajar. Tapi bukan berarti membuat kekurangan untuk Rasulullah SAW karena mampu diselesaikan oleh Rasulullah SAW dua-duanya itu ya. Dan bahkan Nabi dibantu oleh ayat-ayat Allah SWT, diturunkan ayat mengenai cerita ini ya. Sehingga mendamaikan kembali hati para istri-istri Rasulullah SAW. Nanti coba kita bahas dengan lebih detail ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah untuk mendamaikan istri-istrinya, semuanya ditinggalkan sampai 29 malam. Nah, semuanya ditinggalkan 29 malam. Supaya semuanya introspeksi, semuanya mawas mengalah dan lain-lain sebagainya. Nanti bolehlah kita baru 4 istri Rasul kan. Ya. Nanti kan kita bahas bagaimana sih manajemen Rasulullah SAW menghadapi istri-istrinya ini. Sangat bermanfaat memang untuk kita, apalagi yang sudah poligami misalnya, yang tidak pun seperti kita yang tidak poligami pun sangat bermanfaat. Bagaimana sih Rasulullah SAW menghadapi perempuan-perempuan ini, Masya Allah, tabarakallah. Silakan Pak Ustaz. Oke, ini bang. Assalamualaikum, saya lega mendengar ceramah dari Ustaz Salman. Jadi suami tidak boleh takut istri, istri tidak boleh takut kepada suami. Jadi semuanya hanya boleh takut kepada Allah. Terima kasih Ustaz Salman. Baik, ya. Ya janganlah. Suami takut sama Allah. Istri takut sama Allah, sehingga dua-duanya jalan bersama peraturan Allah. Sekali lagi, sebentar aku tegaskan lagi nih Pak Gisna. Seorang suami jangan mendidik istrinya takut sama dia. Karena sebisa apa kita mengawasi istri kita? Sebisa apa kita mengawasi istri? Nggak bisa kita. Ajari dia takut sama Allah. Seorang istri pun begitu juga kepada suaminya. Bikin dia takut sama Allah SWT. Jangan takut sama kita. Sampai kapan kau bisa mengawasi suamimu? Percayakan dia sama Allah SWT. Berdoa sama Allah SWT. Di situ yang harus kita didik kepada istri-istri kita. Bukannya harus sampai gimana. Enggak. Biarkan dia bersama Allah SWT. Karena kita berdua ini hamba Allah. Kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah. Kalau suami istri begitu tuh, aman rumah tangga.
Tapi kalau suami ingin menguasai istri, istri ingin menguasai suami, habis nanti. Perang terus. Irak Kuwait nggak selesai-selesai kan gitu. Nah, wallahu a'lam. Silakan Pak. Oke. Ada teman saya ngajarin, dia bilang kamu harus menjaga kewibawaan depan istrimu. Ini ada benda, kamu minta, padahal tuh benda itu dekat kamu, tolong ambilkan dia. Padahal benda itu ada dekat dia. Oh, aku Pak Krisna di rumah nih, aku ceritakan ya. Aku juga apa-apa istriku sangat membantu aku, misalnya teh manis, masakan apa. Tapi sesekali nggak segan aku masak di dapur, nggak apa-apa. Aku bikin teh manis sendiri, nggak apa-apa. Bukan seorang suami, Dek bikin teh manis, enggak lah. Nggak ada standar-standar yang aku tengok dia. Kalau tadi malam dia begadang karena anaknya nangis, pagi dia tertidur lambat bangun pun tidak kubangunkan itu. Biar dia tidur dia. Wong Allah memaafkan kok orang yang tertidur gara-gara tidak sholat gara-gara tertidur. Apalagi kita suaminya tahu tadi malam sampai jam 3 dia begadang karena anaknya. Udahlah, biarkan. Aku kadang-kadang berangkat nggak apa-apa karena itu yang diharapkan dari setiap pasangan suami istri. Istriku juga gitu. Dia lihatnya aku nih kerja nih full misalnya nanti. Saat-saat di rumah nanti dibiarkan aku tidur udah. Dibiarkan, nggak dibangun-bangunkan. Nggak minta tolong dia, nggak apa dia. Kenapa? Dia tahu kita capek. Itu yang diharapkan itu. Jadi semuanya ini harus tepos seliro lah kalau kata orang Jawa ya Pak Krisna ya. Tapi itu pun aku sama istriku berantem. Iya dah alasan. Salah aku. Nggak mungkin orang mulus gitu. Harus kayak makan lah, kadang-kadang keselak, kadang-kadang pedesan, kadang-kadang gurih, kadang-kadang. Andi gimana Andi baru nikah nih, masih enak dia. Ada kerikil-kerikil nggak Andi? Lancar Andi ya. Oke, terima kasih Ustaz Salman. Terima kasih Pak Krisna. Saya Muhammad Krisna, Andi Saputra, dan juga Zain. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين لخمسة أطفي به نار الجحيم